yang ditentukan, oh Tuhan mau datang. Mereka tentu tanggal berapa yang mereka tahu Tuhan mau datang. 22 Oktober, Cek. Betul, tahun? 1844. Nah, Om Konyet apakah sudah bisa? Yo. Saya kira itu ini yang apa namanya? Aduh. Cece, kalau 22 Oktober itu kan siapa ini yang dapat ya? Siapa namanya? Samuel Snow. Iya, Samuel Snow. Oh. Kalau William Miller di tahun berapa itu, Cek, yang dia bilang nanti 25 tahun lagi baru Yesus datang. 1843 Tuhan Yesus datang. Oh, 1843. Jadi mereka Iya, Cek. selama 1 tahun itu kan, karena mereka nggak mau menentukan waktu kan. Oh iya. Ya. Sekarang terinya kapan Om Konyet? Kapan mereka mengalami teri, keterlambatan? Terinya 19 April, Cek. tahun? 1844. Tapi itu dia. Apakah bisa Om Konyet? Iya. Makasih Tante Swisa. Waktu dia Iya, Pak Konyet. waktu dia datang dan nggak teri tanggal berapa? Uh, 22 Oktober 1844. Mantap Om Konyet, mantap. Oke. Apakah bisa ayat 3 ya? Ini ya. Oke, kita lanjut ayat 4 ya. Lalu, apakah akhir dari waktunya yang kita lihat di sini? Jadi jembatan dari ayat 3 dan 4 ini, waktunya adalah, nah sekarang pas masuk ayat 4, apakah kita boleh hapus PCI kita tentang 22 Oktober? Boleh? Boleh, saudara-saudara. Jadi setelah masuk ayat 4, Iya, kita Cek. nggak tahu tanggal 22 Oktober ini, karena kita mau buktikan. Boleh? Iya. Jadi yang kita mau pakai ini waktunya adalah waktu yang menjadi jembatan antara ayat 3 dan ayat 4. Ini waktunya, ini time appointed. Boleh? Ya. Nah, lalu dibilang setelah time appointed, waktu yang sudah ditentukan, dibilang the just shall live by his faith. Boleh? Ya? Ya, Itin. Sejauh apa? Sejauh. Baru Habakuk 2 ayat 4 saya. Oke, sekarang kita mau gambar ya. Om Konyet, orang benar hidup lewat iman ada di huruf A atau B? Hidup oleh iman. Ada di B. Oke, sekarang kita mau tanya sama Om Jeffrey Toniman, orang hidupnya lewat iman di A atau di B? Di A. Ya. Kak Rejoan, orang yang hidupnya lewat iman di A atau di B?
di B. Oke, terima kasih ya. Saya tanya beberapa aja dulu. Jadi, dibilang tadi kalau tadi urutannya ayat 3, betul? Lalu time of appointed, TA, baru ayat 4 kan? Iya. The just shall live by faith-nya ayat 3 atau ayat 4? 4. Jadi, kalau misalnya kita pakai A dan B, time appointed-nya di A atau B, omongnya? The just shall live by faith-nya di A atau B? Kalau misalnya ayat 3, habis itu ayat 4? B, betul, Ma? Iya. Omongnya kebalikan faith apa? Lawannya faith apa? Lawan iman. Lawannya iman apa? Kalau ada orang yang hidupnya lewat iman, ada orang yang hidupnya lewat apa? Ada ayat yang bunyi gini. Karena orang tidak hidup lewat titik-titik, tapi hidup oleh titik-titik. Itu apa? Orang hidup dengan melihat, tapi dari setiap firman-Nya. Oh, bukan itu. Bukan ya? Karena kita berjalan bukan lewat titik-titik, tapi kita berjalan for we walk by titik-titik, not by titik-titik. Gitu. Atau kita berjalan dengan titik-titik. Apa yang bisa bantu? Apa kebalikannya iman? Sight, betul Om Konyet? Oh iya. Atau penglihatan kan? Penglihatan ya. Jadi artinya kalau di sini hidupnya lewat iman, Om Konyet, di A orang benar hidupnya lewat apa? Dengan melihat. Sight. Kita mau tanya sama Kak Chen. Kak Chen, apa sight-nya di ayat ini? Apa sight-nya sebelum time appointed, Kak Chen? Time. Time apa, Kak Chen? Time appointed. Atau time prophecy kan, Kak Chen? Nubuatan waktu kan? Jadi sight-nya adalah mereka hitung nubuatan waktu. Setuju, Kak Chen? Setuju, Cek. Artinya kalau sudah di sini pakai faith, apa Kak Chen? Kebalikannya atau sama? Kebalikan. Artinya di sini tidak pakai time prophecy lagi. Betul Kak Chen? Iya, Cek. Apakah dari Habakuk 2 ayat 4 aja kita bisa lihat time no longer ini, Kak Chen? Betul. Nah, mantap. Bisa ya? Oke, Kak Chen boleh tanya-tanya siapa aja, Kak Rejoan atau siapa yang ada di Zoom. Kita mau ke RR dulu ya, Kak Chen. Sebentar, thank you. Ulang yang bagian ini aja, Kak Chen. Thank you, Kak Chen. Oke, Cek. Halo, boleh dengar semua? Boleh. Ya, Kak Chen. Boleh, Selamat pagi sama sahabat. Semua yang di Zoom. Pagi, sahabat. Kita mulai dari Mama Suisa ya. Nah, kalau di gambar, Mama Suisa bisa dengar? Bisa, Kak. Di gambar kita lihat kan ada A dan ada B.
dan ada time appointed kan. Ya. Kenapa oke, di situ ada, tunggu ya. Kenapa di B itu orang-orang itu hidupnya by faith? Oh, susah. Halo Kak Chen. Mereka ada iman karena mereka sudah melihat di bagian A itu, Kakak. Bagaimana, Mas Risa? Kita ulang ya. Iya. Kan di B orang hidup. Halo Kak, putus ya? Nggak bisa dengar. Halo. Halo? Putus-putus Kak Chen. Kak Chen yang putus-putus. Bisa pasti lagi. Halo? Kak, putus-putus. Lihat orang lain dulu. Terus. Oke, Kak Chen putus. Kak Chen, boleh. Iya Kak Chen, kita mau tanya kepada Mama Suisa ya. Oh, ya, Itin. Mama Suisa, sama seperti yang Mama Suisa sudah lihat gambarnya, pada awalnya tadi kan dikasih tebakan yang mana ayat di mana posisi tentang orang yang hidup pakai iman, di A atau di B, Mama Suisa yang tadi. Yang iman, faith, ada di B. Dan artinya orang yang live by faith, dia hidup setelah apa, Oma? Suisa. Dia melihat di bagian A, they just live by sight. Apa namanya ini? Yang di A itu, Itin. Iya, Mama Suisa. Pertanyaannya coba Mama Suisa perhatikan baik-baik ya. Oh, iya. Orang yang hidup by faith, dia hidup setelah apa, Mama Suisa? Setelah A. Atau apa yang di tengah-tengah ini, Mama Suisa, dia punya nama? Time appointed. Gitu kan? Jadi ini apa yang menjadi pemisah antara sight dan faith? Time appointed. Kalau sebelum sight, sebelum time appointed, orang hidup pakai apa, Mama Suisa? Sebelum. Oh, ini. Yang bagian A ini. Sebelum ya? Ya, A. Dan apa dia punya nama itu, Mama Suisa, A-nya? Melihat ya? Pakai penglihatan kan, sight. Sight, ya. Dan apa kata lain dari sight, Mama Suisa? Coba Mama Suisa lihat tanahnya. Hitung time profesi. Pakai time profesi kan, masih hitung-hitung waktu, Mama Suisa. Iya. Kalau di buku Habakuk ini ayat berapa? 3 ya. Mantap. Kalau setelah time appointed ayat berapa? 4. Lalu faith ini dia bagaimana ini faith? Kalau sight dia kan hitung pakai time profesi. Kalau faith? Oh, pakai time profesi juga. Oh, pakai time profesi, sedangkan yang di A hitung time profesi. Oh, ini agak beda ya, Tin? Bukan, Mama Suisa, bukan itu, Mama Suisa.
Kalau time prophecy artinya setelah time appointed yang fake, apakah masih pakai time prophecy, Mama Sisa? Oh, tidak lagi. Tidak, ini kan Iya. Kali itu tidak. Mama Sisa. iya. Ini yang kali ini menunjukkan tidak pakai lagi ya Mama Sisa, tidak pakai. Oh iya. Itu. Mama Sisa bisa paham gambar Boleh, Tin. ya, Mama Sisa. Mantap, Mama Sisa. Makasih. Iya, pagi. Tin. Boleh tanya-tanya di yang lain lagi supaya ada Om Konyep Oh, oke. Kakak. yang lain. Iya. Tadi Kak Cin, sejelas Kak Cin J yang tanya. Sejelas Kakak bersuara. So bisa ini, Tin? Kakak jelas. Oh iya. Udah, Kak Cen. Oke. Jadi minta Om Konyep bisa jelaskan nggak yang ada di gambar ini seperti yang Mama Soisa jelaskan? Ya, coba, Chen. Iya, oke. Jadi di bagian A ini orang menggunakan penglihatan untuk dalam perhitungan waktu nubuatan. Kemudian di bagian B menggunakan iman dan tidak pakai time prophecy atau waktu nubuatan. Di bagian A dan B ini dipisahkan oleh Halo. Ya. Penyep lagi. Penyep bilang terakhir apa? Yang terakhir saya bilang time appointed ini memisahkan orang yang menggunakan penglihatan untuk hitung waktu nubuatan dan bagian B orang yang menggunakan iman tidak pakai waktu nubuatan. Mantap, Om Penyep. Betul sekali. Gitu, iya. Jadi semua bisa mengerti ya bahwa seperti yang ada di gambar, orang yang melihat waktu ini dibedakan oleh dibedakan dari orang yang menghitung time prophecy. Mereka lihat by sight kan mereka. Karena apa? Dibedakan oleh time appointed yang dimana di B itu orang-orang sudah live by faith dan mereka tidak pakai lagi time prophecy kan. Ya. Jadi apa ada yang masih belum mengerti dari gambar ini atau mau suka jelaskan lagi? Jen, ini Habakuk 2 kan? Ya, Oma, Habakuk 2 ayat 3 dan 4. Yang 3 itu yang orang-orang hidup masih by sight karena mereka bisa hitung waktu kan untuk menentukan time-nya kan. Oma bisa dengar? Ya, mengerti, Jen. Oh iya, oke. Apa Oma mau coba jelaskan ini? Seperti Om Konyep. Oke. Jadi kita lihat di Habakuk 2 ayat 3 dan 4.
Di situ ada pemisahan antara orang-orang yang hidup melalui iman dan orang-orang yang hidup melalui penglihatan, di mana itu dipisahkan oleh time appointed. Nah, orang-orang yang hidup berdasarkan penglihatan, mereka menghitung time of prophecy. Sedangkan orang-orang yang setelah time appointed, yang hidup berdasarkan iman, mereka tidak pakai time of prophecy. Mantap sekali Oma, jelas sekali ya. Tuh. Oke. Thank you Oma. Apakah game sudah ada atau belum? Sudah, Kak. Thank you ya, Kak Chen. Izin. Oh iya. Oke, mantap. Semuanya jelas ya. Oke. D, Iya. boleh tanya lagi, Kak? Boleh. Silakan, Om Ponyet. Ini time appointed ini kapan mulai diberlakukan? Mulai berlaku? Nah, tadi kan kalau kita ayat 2 kan tadi sudah kita tentukan waktunya 22 Oktober kan Om Ponyet. Oh iya. Masih. Betul. Nah, tapi kita mau habis ini kita mau buktikan gimana buktikan 22 Oktober itu. Jadi setelah ayat 4 kita kayak nggak tahu ini kapan time of appointed. Jadi kita cuma pakai time appointed. Dan habis ini kita mau buktikan gimana buktikan ini 22 Oktober, oke? Atau kita nggak tahu kan, kita nggak mau pakai PCI kan, jadi kita benar-benar nggak tahu kapan ini gitu. Ya, Jadi siap. kapan sih time appointed? Nah itu dia, mantap. Boleh sampai sini ya semua? Ya, siap. Kita lanjut lagi. Thank you ya semua yang menjelaskan, mantap semua. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Nah, sekarang kita harus membuktikan bahwa the just shall live by faith. Ini dia. Ya. Jadi kita mau buktikan pakai ayat bahwa membuktikan setelah TA, time appointed, the just shall live by faith. Ya. Kemarin ayat apa yang digunakan untuk buktikan the just shall live by faith? Siapa aja boleh jawab? Ibrani. Dani berapa? 11 aja, 11. Mantap Oma ya. Oke. Kenapa kita ke ayat ini? The faith. Kenapa kita? Om Alin gimana? Kenapa kita ke ayat ini? Untuk melihat orang-orang yang hidup berdasarkan iman. Ah, itu kan? Setelah time appointed. Iya. Dan ada di sini ada kata faith juga kan, Oma? Iya ada. Kata faith, mantap. Lalu faith ini, ya, faith ini adalah dibilang dasar dari sesuatu yang diharapkan, ya. Dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Oke. Jadi ini kalau kita mau bilang ini setelah time of appointed kan, Oma? Iya, C. Oke. Nah, sekarang apa kalau misalnya kita mau balik ya? Sebelum time of appointed pakai apa? By side. Pakai side kan? Dan kalau faith yang kita mau ambil yang ini ya, ini kita mau abu-abuin aja. Jadi yang mau kita ambil yang bawah ya. Kita mau warnain pakai tapi warnanya kayak
nggak dominan gitu loh ya. Kita mau pakai yang ini, boleh? Ya. Kalau side artinya dia adalah bukti dari sesuatu apa, Oma? Yang tidak, yang kita lihat. Nah, bisa lihat bedanya, Oma, di sini? Iya. Jadi kalau faith itu bukan lagi berdasarkan apa yang saya lihat. Nah, ya. Jadi kalau di sini kita bertahu di sini adalah apa? Yang tidak kita lihat lagi bukan apa itu? Artinya? Bukan side. Atau bukan apa lagi, Oma? Berdasarkan. Iya. Bukan berdasarkan apa lagi? Ulang, boleh. Time of prophecy. Nah, bukan berdasarkan time of prophecy lagi. Tapi kalau yang side ini dia berdasarkan time of prophecy. Jadi ya. Bisa lihat sampai sejauh ini saudara-saudara? Iya. Nah, jadi artinya, tapi pertanyaannya gini kan Kak Chen, apakah nggak ada bukti? Pertanyaannya. Jadi kita tetap ada bukti nggak di zaman faith? Tetap ada bukti. Nah, tapi bukan apa? Hitungan waktu. Kalau di sebelum time of appointed, buktinya apa? Berdasarkan Prophecy. Nah, itu prophecy. ya. Sebelum dan sesudah time of appointed, ya. Jadi di sini tetap ada bukti, ya, tetap ada bukti, tetapi bukan diambil dari hitungan waktu. Jadi bukan, oh artinya nggak ada bukti sama sekali. Karena bukti harus kelihatan kan, Oma? Iya. Apa bukti yang nggak kelihatan? Bukti yang kita nggak lihat artinya buktinya tetap ada bukti, tapi nggak diambil dari yang kelihatan, yaitu hitungan waktu lagi. Bisa ngerti sampai sejauh ini tentang bukti ini? Jadi kalau Om Konjek mau minta, tolong buktikan, apakah buktinya nggak bisa kamu lihat. Kamu nggak bisa buktikan bukti ini, apakah kayak gitu? Karena buktinya tidak kita lihat, apakah gitu? Tidak, harus bisa lihat kan. Tapi kalau dia bilang, buktinya dari sesuatu yang kita tidak lihat, apakah artinya ini kita artikan, artinya buktinya nggak kelihatan. Kamu harus percaya buta-buta, apakah itu artinya? Bukan. Kan? Tetapi artinya apa ini, Oma? Maksudnya apa? Bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat, apa maksudnya? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya bukti itu harus kelihatan gitu. Tapi tidak dihitung waktunya. Nah, itu dia. Ya. Bisa lihat ya, Oma? Iya. Kita gambar lah ya sebagai ini. Kalau banyak waktu enak pelan-pelan gini ya. Dicoba satu-satu. Kan karena kita review Jumat punya pelajaran ini sampai hari Senin pagi kan, jadi kita bisa agak santai dikit lah. Tunggu ya. Oke, jadi gambarnya gini kan. Kalau ini time of appointed, di sini apakah di sini harus ada evidence? Mau ikut Tuhan harus ada bukti kan, Oma? Iya. Apakah di sini ada evidence juga?
Ada. Kalau di sini evidence-nya by Sight. kalau di sini evidence-nya by Faith. kalau sight ini hitung waktu, Faith-nya faith ini evidence-nya tidak lagi berdasarkan hitung waktu. Simple kan, Oma? Jadi artinya bukan berarti bukti yang tidak kelihatan. Oh, artinya setelah time of appointed nggak ada buktinya. Setuju? enggak. Bagaimana yang lain? Apakah karena dibilang bukti dari sesuatu yang tidak kelihatan? Oh, artinya setelah time of appointed nggak ada bukti lagi. Mama Soisa dan Om Konyet, Om Jeffrey, setuju itu? Kak Rejon, setuju itu? Tidak begitu. Tidak, deh. Ya? Tidak. Ya kan? Yang benar apa Mama Soisa? Evidence. Faith harus melihat dulu ya. Ya, melihat bukti kan? Iya, melihat bukti. Nah, tapi buktinya apa? Kalau dibilang bukti yang nggak kelihatan, apa artinya itu? Apakah dibilang bukti yang nggak kelihatan, artinya nggak ada bukti, Mama Soisa? Yang tidak kelihatan berarti tidak ada hitungan waktu ya? Apakah tetap ada bukti? Iya. Mantap, mantap. Ya, coba Mama Soisa ulang. Apa artinya bukti yang tidak kelihatan? Halo Mama Sorry. Soisa. Belum dibuka mic-nya. Lupa. Iya. Oke, silakan. Ya. Faith adalah tidak menggunakan hitungan waktu, sedangkan penglihatan menggunakan hitungan waktu. Pertanyaannya bukan itu. Nah, coba perhatikan pertanyaannya ya. Saya tanya, apa artinya bukti yang tidak kelihatan? Apa artinya bukti yang tidak kelihatan? Apakah itu artinya nggak ada bukti? Mama Soisa jawab dari situ. Apa artinya ada bukti? Apakah buktinya ketika... Oke, Kak Chen. Apakah Iya. kalau misalnya buktinya nggak kelihatan, artinya nggak ada bukti? Ada, C. Tapi apa? Karena harus melihat waktu dulu, Kang, baru bisa ada iman. Bukan itu, Mama Soisa. Jadi Mama Soisa kan dibilang faith ini adalah bukti yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Nah, sekarang kalau buktinya dia nggak kelihatan, apakah artinya nggak ada bukti? Apakah Tuhan kalau suruh Mama Soisa ikut dia, mau selalu kasih bukti nggak? Ada, C. Ada buktinya kan? Iya. Tapi dengan tidak hitung waktu. Sebentar, Mama Soisa. Itu betul, tapi Mama Soisa harus mulus di sini. Jadi Mama Soisa, kalau dibilang bukti yang tidak kelihatan, itu bukan berarti nggak ada bukti. Setuju? Iya, setuju. Nah, Mama Soisa bolongnya di situ. Mama Soisa mungkin sudah mengerti. Faith itu nggak waktu. Tapi Mama Soisa harus tekankan bahwa ketika dibilang bukti yang tidak kelihatan, bukan berarti orang percaya buta-buta, Tuhan tetap kasih bukti. Tapi apa? Tapi sudah enggak dengan hitung waktu. Bisa, Mama Soisa? Iya, C. Coba Mama Soisa ulang. Apa artinya bukti yang tidak kelihatan? Waktu di jalannya setelah time of appointed. Bukti yang tidak kelihatan adalah bukti yang Bukan berarti tidak apa? bukan berarti tidak ada Tidak ada apa? penglihatan. Atau hitungan waktu.
Kan? Oke, sekarang begini Mama Soisa. Kalau misalnya misalnya gini, kelinci nggak kelihatan. Apakah orang bilang, oh berarti nggak ada kelincinya, setuju? Kalau Kelinci tidak kelihatan. Kalau orang bilang, kelincinya nggak kelihatan, gitu kan? Artinya apakah orang bisa bilang, oh artinya nggak ada kelinci, setuju nggak? Iya, setuju. Kalau sekarang, bukti yang tidak kelihatan, orang bisa bilang nggak? Bukti, oh berarti nggak ada buktinya. Oh iya. Nah, jadi Mama Tidak ada buktinya. Di sini mau jelaskan, walaupun dibilang bukti yang tidak kelihatan, tetap ada buktinya, begitu. Walaupun buktinya tidak kelihatan, tetapi buktinya selalu ada gitu, Cek? Nah, jadi bukti yang tidak kelihatan itu bukan menjelaskan bahwa artinya nggak ada bukti. Buktinya tetap ada. Tapi maksudnya bukti yang tidak kelihatan ini menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa buktinya tidak berdasarkan hitungan waktu lagi. Begitu, Mama Soisa. Oh. Coba Mama Soisa ulang. Panjang. Bukti yang tidak. Ya, silakan. Bukti yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada bukti kelihatan. Tetapi bukti kelihatan itu selalu ada. Gitu ya, Cek? Oke, lanjut. Lalu, apa maksudnya bukti yang tidak kelihatan? Apa maksud bukti? Bukti yang tidak kelihatan adalah yang tidak berdasarkan hitungan waktu. Gitu, Cek? Apanya yang tidak berdasarkan hitungan waktu? Faith, by faith. Oh, bukan? By sight. Oke, bukan. Apanya yang nggak berdasar hitungan waktu? Ini kan, yang nggak kelihatan ini memasuki... Oh, yang kita. Kan? Yang nggak berdasarkan hitungan waktu apalagi? Yang nggak berdasarkan yang tidak pakai perhitungan waktu adalah bukti yang tidak kelihatan gitu ya, Cek? Coba jangan bilang yang tidak kelihatan lagi, karena kita kan udah terjemahkan bahwa yang tidak kelihatan tidak pakai hitungan waktu kan, Mama Soisa? Oh iya, yang kelihatan tidak pakai hitungan waktu lagi. Yang tidak, bukan tidak. Yang tidak kelihatan, artinya ini tidak pakai hitungan waktu lagi. Yuk. Oh iya, yang kelihatan ini tidak pakai perhitungan waktu lagi. Sedangkan yang pakai hitungan waktu adalah sign, by sign. Sorry, atau penglihatan. Oke, sorry. Iya, Cek. Nah, Mama Soisa tadi bilang yang tidak kelihatan atau yang kelihatan? Yang pertama tadi saya bilang yang kelihatan. Salah, Mama Soisa. Karena di sini buktinya nggak kelihatan, bukan kelihatan. Coba ulang ya, Cek. Ulang. Jadi apa ini yang nggak kelihatan? Yang tidak kelihatan adalah by faith yang Mama Soisa boleh jangan bilang faith-nya, karena faith ini adalah buktinya. Jadi yang kita mau lihat apa sih maksudnya yang nggak kelihatan itu, kita yang ini, iya. kita kasih panah ini. Artinya yang nggak kelihatan iya, sudah Cek. pakai apa lagi? Iya. Yang tidak kelihatan adalah hitungan waktu. Sedang apakah yang tidak kelihatan hitungan waktu tidak pakai hitungan waktu, betul? Iya, yang kelihatan tidak pakai hitungan waktu. Bukan yang kelihatan, yang tidak kelihatan tidak pakai hitungan waktu artinya. Oke, ulang lagi. Yang tidak kelihatan. Halo? Ya, betul. Silakan. Yang tidak kelihatan tidak pakai hitungan waktu. Oke, sedangkan jangan yang ini dulu, yang ini dulu. Jangan sedang. Iya. Oke. Karena apa yang tidak pakai hitungan waktu itu, Mama Soisa? Kalau dia ditanya itu apa jawabannya?
yang tidak pakai hitungan waktu adalah by faith. Salah. Coba lagi. Bukan yang evidence by faith, Cek. Bukan. Satu kata aja. Apa yang tidak pakai hitungan waktu lagi? Satu Faith. kata. Faith. Mama Soisa, faith tadi sudah diterjemahkan. Mama Soisa nggak boleh pakai faith lagi. Faith kan tadi kan sudah diterjemahkan Hebrew 11 ayat 1 kan? Terus kita dapatnya bukti yang tidak kelihatan. Terus kita bilang, yang tidak kelihatan artinya tidak pakai hitungan waktu lagi. Artinya yang tidak hitung waktu lagi apa Mama Soisa? Oh, time important. Apa namanya itu, Cek? Pakai yang ada di setelah ini aja nih, kotak ini loh Mama Soisa. Nggak boleh pakai di luar itu ya. Karena di Hebrew iya. ada Tidak kelihatan. Mama Soisa, yang tidak kelihatan kan Mama Soisa sudah terjemahkan jadi tidak pakai hitungan waktu. Jadi saya tanyanya kan apa yang tidak hitungan waktu lagi? Contohnya gini, kalau misalnya kelinci nggak kelihatan, kalau nggak kelihatan artinya dicuri. Artinya apa yang dicuri waktu ditanya? Yang dicuri yang nggak kelihatan. Apakah gitu jawabannya Mama Soisa? Mama Soisa. Halo, Cek. Coba ya, Mama Soisa, ini reason jawaban Mama Soisa sendiri, supaya Mama Soisa nggak mau ulang lagi jawaban seperti itu. Boleh? Coba Mama Soisa. Kelinci tidak kelihatan, oke? Iya. Nah, lalu, waktu bilang kelinci nggak kelihatan, tidak kelihatan ini artinya dicuri. Oke? Terus Gedi tanya, balik pertanyaannya, apa yang dicuri? Apakah Mama Soisa mau bilang yang dicuri adalah yang tidak kelihatan? Apakah Mama Soisa mau bilang begitu? Oh, tidak ada kelinci kok dia curi? Enggak, coba lihat ini Mama Soisa. Ini main kata-kata aja ya Mama Soisa. Oh. Kelinci enggak kelihatan, oke? Bisa? Iya. Iya. Lalu yang tidak kelihatan ini dicuri. Artinya, kalau nggak kelihatan artinya dicuri. Boleh? Boleh Mama Soisa? Iya. Artinya yang dicuri apa Mama Soisa? Kelinci. Kelinci, betul? Apakah Mama Iya. Soisa mau bilang yang dicuri yang tidak kelihatan? Padahal yang tidak kelihatan itu adalah arti dari dicuri. Oh. Sekarang Iya, Gedi tanya, apa yang tidak dihitung? Kan tadi kan Gedi tanya. Iya. Yang tidak kelihatan ini artinya tidak pakai hitungan waktu lagi. Setuju? Iya, Cek. Artinya yang tidak pakai hitungan waktu lagi, yang tidak kelihatan. Boleh nggak jawab itu? Tidak. Nggak boleh, karena ini artinya kan Mama Soisa. Iya, Cek. Artinya yang tidak pakai hitungan waktu lagi apanya Mama Soisa? Oh, buktinya. Itu Mama Soisa, mantap. Bisa? Iya, Cek. Bisa mengerti ya? Iya, betul. Makasih. Itu ya caranya. Ya. Iya. Harus sangat memperhatikan. Kalau artinya jangan coba-coba untuk dikeluarkan lagi dari mulut kita. Itu jawabannya ya. Jadi harus benar-benar, kalau misalnya gini, tidak hitung waktu. Yang kelihatan tidak hitung waktu. Artinya apa yang tidak hitung waktu? Nggak mungkin Gedi akan minta jawabannya yang tidak kelihatan lagi. Karena itu artinya, Mama Soisa. Boleh? Boleh, Cek. Mantap. Bagaimana yang lain bisa benefit ya dengan Mama Soisa? Punya Kak Rejon bisa ya? Boleh, Cek. Oke, mantap ya. Oke. Jadi kalau faith kan Mama Soisa bisa lihat ya urutannya ini. 1, kita tahu kan? Live by faith kan di sini, betul? Iya. Lalu yang kedua, kita tahu artinya faith ini adalah bukti. Ada bukti, harus ada bukti, iya. Nah, terus kita bilang, jangan salah artikan ya. Bukti yang tidak kelihatan bukan berarti nggak ada bukti, tetap ada bukti, tapi dia nggak kelihatan, betul? Lalu apa maksudnya dong? Bukti yang nggak kelihatan tapi kelihatan.
yang tidak kelihatan itu artinya nggak ada lagi hitungan waktu. Oh, artinya apa yang tidak lagi dihitung waktu? Mama Soisa? Bukti. Artinya sebelum time of appointed, apakah ada bukti juga? Ada. Tapi buktinya pakai apa? Hitungan waktu. Atau penglihatan, kan Mama Soisa? Oh iya. Jadi buktinya yang setelah time of appointed ini by faith, yang sebelum time of appointed by sight. Bisa? Iya, Cek. Makasih. Oke. Siapa yang mau, Kak Rey atau Kak Joen boleh ulang ini? Sebelum dan sesudah time of appointed, silakan. Ya, Cek. Ya, silakan Kak Rey. Kak Joen. Jadi, seperti yang tadi Cece jelaskan, sebelum time appointed, mereka pakai bukti, tapi buktinya berdasarkan penglihatan dan hitungan waktu. Betul. Sedangkan setelah time appointed, tetap ada buktinya, tapi tidak kelihatan. Jadi yang tidak kelihatan itu adalah yang tidak lagi menghitung waktu. Iman pakai faith. Tapi apakah buktinya tetap ada? Tetap ada. Namun tidak lagi berdasarkan hitungan waktu, tapi buktinya itu tetap ada. Wih, mantap, mantap. Oke, Kak Joen, mantap Kak Joen, ya. Terima kasih, Ce. Gitu. Ada lagi yang mau coba ulang? Coba Mak. Ayo Mak. Silakan Mak, dari Sonder dulu. Jadi, ini menjelaskan di Hebrews 11 ayat 1 ya. Di mana sebelum time appointed dikatakan bahwa ada bukti yang melalui penglihatan di mana dihitung waktu. Sedangkan setelah time appointed ada bukti yang dilihat melalui faith, yang artinya buktinya kelihatan nggak? Buktinya tidak kelihatan. Nah, bukti yang tidak kelihatan ini adalah yang tidak dihitung waktu. Tetapi tetap ada bukti, cuma tidak dihitung waktu lagi. Mantap, mantap. Oke, bagaimana saudara-saudara, bisa semua? Oke, jadi ini ada berapa bab, ada berapa bagian aku lihat ini. Jadi kalau kita masuk Wahyu 10, kalau nggak diselesain sampai misterinya, nanti nggak bagus. Ya, jadi rencana nanti sore kita mau bahas yang misteri dulu, baru kita bahas ujian kemarin. Lalu minggu pagi kita mau bahas tentang versi keduanya. Ini panjang ya saudara-saudara ini. Terus setelah versi kedua sudah dibahas, minggu malam ujian, Senin pagi kita punya itu sisanya, ayat-ayat sisanya ya. Itu ayat-ayat sisanya yang kemarin kita bahas sampai ayat berapa itu, kalau nggak salah yang terakhir itu ayat Matius 25 ya, 12:10 itu dia. Sampai 12:10 terakhir. Apakah bisa lihat rencana kita sampai hari Senin, saudara-saudara? Ada beberapa pembagian ya. Jadi pembagian pertama itu Sabtu sore nanti. Lalu yang versi keduanya, penjelasan ini, kita akan masuk di minggu pagi. Lalu yang terakhir, ayat-ayat sisa sampai 12:10, kita mau bahas Senin pagi. Begitu. Bisa, saudara-saudara, pembahasannya? Dia punya urutan rencana kita? Ya,
Bisa. Bisa ya? Ya, Oma, bagaimana? Versi pertama ini berdasarkan Habakuk. Gitu. Nah, ini sebenarnya Oma bukan versi pertamanya, karena yang ada versi itu adalah jembatan di Wahyu 10 ke Wahyu 10 ayat 6 dan 7 itu jembatannya itu banyak versi. Ya. Jadi yang di situnya, karena kemarin kan yang dijelaskan ke Kak Chen kan cuman jembatannya, dari ayat 6 karena sambungan artinya ini sama, betul? Tapi konsep itu kan nggak bisa dipakai semua ayat kan, Om Alin? Iya. Jadi ini versi pertamanya. Nah, kalau yang Habakuk yang ini adalah urutan cerita penjelasannya sampai di sini. Ini nggak ada versinya, Oma. Nanti waktu kita masuk Wahyu 10, ada dua versi penjelasannya, begitu. Oh, iya. Jadi makanya kalau kita mau lanjut Wahyu 10, nanti kepotong, nggak enak gitu, Oma. Bisa ngerti kan? Kalau ini memang paket yang nggak usah pakai versi, inilah ini gitu, Oma. Gitu. Iya. Ya. Bagaimana semuanya, boleh? Ya, oke. Mantap. Boleh, Cece. Kita mau, sebagai ini ya, ada beberapa kutipan yang saya mau share, yang kemarin malam saya baca-baca ulang-ulang lagi. Ya. Oke, kita boleh minta baca. Kita boleh minta baca. Om Jeffrey Toniman boleh baca. Sorry ya, belum di-share screen, udah minta baca. Sorry Om Jeffrey. Silakan. Halo Om Jeffrey, mungkin mic-nya belum dibuka ya? Silakan Om Jeffrey, baru kedengaran. Apabila masa kesempatan mereka itu mendekati kesudahannya, orang-orang sebelum air bah hidup dalam kepelesiran dan foya-foya, mereka yang mempunyai pengaruh dan kuasa berusaha untuk menjadikan pikiran orang banyak asik dengan kepelesiran dan foya-foya, agar jangan seorang pun terkesan oleh amaran terakhir yang hikmat itu. Bukankah kita melihat hal yang sama berulang kembali di zaman kita? Sejarah Para Nabi, halaman 110, part 2. Apakah Om Jeffrey lihat ini terjadi zaman kita juga kan? Ya? Jadi ketika kita sudah dekat masa kesudahan, banyak yang hidup dalam kepelesiran dan foya-foya kan? Dan orang-orang yang punya pengaruh dan kuasa, ya, jadi pendeta-pendeta, semua yang berpengaruh ya, mau pemerintahan, semua, kayaknya menjadikan pikiran orang banyak masih oke kok kita keplesir, foya-foya, melakukan hal-hal yang sebenarnya harusnya tidak dilakukan lagi di saat sudah dekat kesudahan kan? Masih oke. Kenapa orang-orang ini bilang begini? Supaya jangan ada orang yang terkesan oleh amaran-amaran yang udah diberikan Nuh. Begitu juga Mas Sesuai bilang, bukankah kita melihat yang sama berulang di zaman kita? Setuju. Ketika hamba Tuhan dengan setia kasih pekabaran, banyak orang-orang yang berkuasa dan ada pengaruh menjadikan pikiran banyak orang untuk apa? Untuk bilang, my Lord, delay his coming. Setuju kan? Setuju saudara-saudara ini? Bagaimana? Saya mau minta. Ya. Dua kutipan lagi ya. Oke, kita sekarang mau minta
Kak Joen boleh baca, Kak Joen? Halo, Cek. Yang ini. Iya, Kak. Sementara hamba-hamba Allah memberikan pekabaran bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, dunia ini asik dalam kepelisiran dan hiburan-hiburan yang membuat manusia acuh tak acuh terhadap Tuhan dan mencegah orang banyak untuk terkesan oleh kebenaran yang merupakan satu-satunya cara oleh mana mereka bisa diselamatkan dari kebinasaan yang akan datang. Apakah Kak Joen bisa lihat bahwa apapun setiap unsur dunia, kepelesiran, hiburan ya yang ada itu hanya membuat kita terkesan dari kebenaran yang ada. Bisa? Iya, Cik. Mencegah kesan kebenaran yang mana yang kita pelajari, yang kita dengar, ini membuat kita nggak diselamatkan oleh kebenaran yang kita dengar. Karena kita ikut cara-cara dunia untuk pelesir dan hiburan-hiburannya. Iya, Cik. Jadi seperti mengalihkan pikiran. Oh, iya. Jadi kita harus sangat fokus kan saudara-saudara untuk jangan sampai tertarik dengan hal-hal yang membuat kita apa? Nggak diselamatkan, betul Kak Joen? Iya, Cik. Makanya apakah di GC Kak Chen bilang bahwa setan coba ambil impresinya, betul Kak Chen? Impresi kebenaran yang dikabarkan, betul? Bahwa sudah dekat, harus persiapan. Dengan apa? Kepelesiran, hiburan-hiburan. Dan saya mau bilang, kepelesiran dan hiburan nggak usah pergi kemana-mana. Lewat handphone banyak sekali kepelesiran dan hiburan-hiburan yang membuat bukan kita lebih terkesannya lebih dalam, malah meremehkan probation yang ada, betul? Betul. Ya, kita harus fokus ya, saudara-saudara. Ingat, ya. Oh, kita sudah nggak ke tempat-tempat hiburan lagi kok, udah nggak ini lagi. Contohnya nggak nonton-nonton lagi, contohnya. Kita nggak ke bioskop lagi, tetapi semua film bioskop bisa kita akses di HP kita. Contohnya itu ya. Dan bisa kasih contoh-contoh yang lain ya. Itu dia. Ya, jadi ini yang mau diingatkan bahwa jangan sampai kesan kebenaran itu bisa dipalingkan dengan hal-hal yang membuat kita enggak fokus itu loh saudara-saudara ya. Dan itu bisa pakai cara apa aja ya. Minta hikmat sama Tuhan untuk apa sih Tuhan yang membuat pikiran saya ditarik dari pengertian yang benar, keindahan akan kebenaran itu harus kita desain. Oke, kutipan terakhir. Oke, sekarang kita mau minta dari Syukur. Mary Bell, boleh Mary Bell sayang baca kutipan terakhir ini? Boleh, Mija. Mary Bell. Sebelum air bah, Tuhan menyuruh Nuh untuk mengamarkan dunia agar orang banyak dapat dipimpin kepada pertobatan. Apabila hari kedatangan Kristus mendekat, Tuhan akan menyuruh hamba-hambanya dengan satu amaran kepada dunia untuk mau meninggalkan dosa-dosa mereka melalui pertobatan kepada Allah. Tetapi banyak yang merasa bahwa adalah satu pengorbanan yang terlalu besar untuk meninggalkan dosa-dosa. Apakah saudara-saudara bisa lihat bahwa sebenarnya kebenaran itu adalah tetap benar, tapi masalahnya di orang-orang nggak mau tinggalkan yang mereka cintai. Bisa? Itu adalah problem yang terbesar dari setiap orang yang tinggalkan kebenaran cuma itu. Nggak mau tinggalkan yang apa yang harus mereka tinggalkan. Lalu yang dikambing hitamkannya kebenarannya, orangnya, apanya, karena hati ini licik loh. Liciknya bukan main. Bisa saudara-saudara lihat? Apakah Om Konyet dan semua
Bisa lihat ini? Bisa lihat. Bisa. Iya. Ya. Jadi kalau orang tinggalkan kebenaran, ya, yang memang terbukti benar, ya, lalu tinggalkan kebenaran itu, orang itu, kok orang itu tinggalkan ya? Ini jawabannya, karena mereka nggak bisa berkorban untuk tinggalkan satu dosa yang kita nggak tahu, saudara. Karena buat mereka, aduh terlalu besar pengorbanannya, aduh, tapi malulah kalau mau bilang saya nggak mau korbankan ini. Oke lah, bilang aja, oh si dia begini, oh si ini, aduh itu dia. Bisa lihat nggak ini saudara-saudara? Artinya saudara-saudara, kita harus bisa berkorban untuk tinggalkan apa yang belum kita tinggalkan. Kalau kita nggak berkorban untuk, ini saudara-saudara tolong bacalah air bah ini ya. Bisa lihat loh ini. Ya. Banyak orang yang kutipan kemarin sebelumnya ya, beberapa hari yang lalu, apakah masih ingat? Banyak orang yang bilang, aduh pekabaranmu benar. Tapi karena mereka nggak mau tinggalkan dosa-dosa kesayangan mereka, mereka akhirnya bergabung dengan sahabat-sahabat lama mereka yang olok-olok kebenaran itu. Apakah masih ingat kutipan itu Kak Chen yang kita baca beberapa hari yang lalu? Iya, betul, Ceh. Ini loh, saudara-saudara, kenyataan loh ini. Sudah terjadi di zaman Nuh, terjadi lagi di zaman kita. Ya. Dan kita harus berjaga-jaga berdoa supaya kita jangan sampai ambil langkah yang salah. Bergantung semua sama Tuhan, saudara-saudara. Karena hanya kuasa Tuhan aja yang dapat menopang kita ya. Apakah bisa Oma Alin, Kak Lina, bisa disyukur, bisa mengerti Kak? Bisa, makasih. Semangat ya. Om Jeffrey Toniman bagaimana, bisa jelas ya? Jelas, Kedi. Puji Tuhan ya. Kak Rejoan gimana, bisa? Bisa, C. C, ini ada sedikit lagi, jadi mungkin sedikit saja. Jadi kita ada sempat juga ingat kutipan yang di dalam tulisan permulaan, yang mana berhubungan dengan cara setan di akhir ini mau menjatuhkan kita, dia mau memikat kita dengan segala apa yang dunia punya ya. Dan kita sempat juga baca kembali dalam tulisan permulaan yang mana bukan saja yang tadi Cici bilang harta dunia itu. Namun di dalam kita sempat baca juga tadi malam sih. Itu dengan hal-hal kecil, dalam kutipan itu mengatakan bahwa dengan hal-hal kecil, pencobaan-pencobaan yang kecil, setan membuat kita itu kayak macam fokus di situ dengan hal-hal kecil. Sedangkan hal-hal yang besar yang mengenai keselamatan, kita tidak fokus itu. Ya, jadi hilang fokus. Itu dia. Karena kenapa? Salah satu hal yang membuat kita hilang fokus untuk hal keselamatan, jadi itu yang membuat kita hilang fokus, yaitu kita kurang rendah hati. Kurang merendahkan diri. Itu dia. Jadi kebanyakan orang fokus di hal-hal mementingkan diri mereka sendiri. Jadi situ mengatakan bahwa mereka mementingkan mereka punya diri sendiri, seakan-akan mereka benar, gitu. Sehingga hamba Tuhan itu kayak macam habis waktu untuk menyelesaikan mereka punya masalah-masalah kecil itu. Padahal untuk masalah yang lebih penting mengenai keselamatan itu mereka sia-siakan. Nah, ini kan merupakan cara-cara setan yang kita bisa lihat, bukan saja kalau mengenai hal dunia, otomatis untuk kita sekarang ini untuk kembali ke kota itu kan tidak mungkin lagi kan untuk itu. Namun hal-hal yang dapat membuat kita seakan-akan bisa, bukan seakan-akan lagi, tapi bisa jatuh dan bisa meninggalkan itu semua,
itu dengan pencobaan yang kita anggap hal biasa. Namun itu sebenarnya setan pakai untuk kita jatuh sebenarnya, untuk kita tinggalkan pekabaran. Karena fokusnya kita itu mengenai keselamatan kan sekarang, fokus kita itu sekarang. Mungkin itu aja, Cek. Waduh, iya Kak. Terima kasih ya Kak tambahannya ya. Betul Iya. sekali. Karena kalau kita jatuh kan sering kita ya, kalau kita kesandung, nggak mungkin batu yang besar kan Kak Kak Rey. Sedikit. Benar. Jadi itu di batu kecil. Terima kasih ya Kak Rey tambahannya. Jadi kita tetap hari ini berjaga-jaga dan berdoa ya saudara-saudara. Iya. Halo, Dek. Ya silakan Om Konyep mau ada tambahan. Ya, saya pengen tanya, tapi ini terkait dengan situasi yang terjadi sekarang ini. Kami ini diwajibkan pakai masker. Setiap kan pertemuan lewat Zoom itu kan, semua ASN pakai masker. Tapi saya sudah kemana-mana ini tidak pakai masker ini. Tapi himbauan saya punya pimpinan ini harus pakai. Mungkin DG atau saudara bisa kasih tanggapan bagaimana kira-kira posisi kita. Kemudian kemarin saya juga tanya Derey, kita mau kemana-mana ini harus tes itu. Terkait dengan pekerjaan juga, rencana mau pulang ke Manado, tapi harus tes apakah kita boleh lakukan atau tidak. Seperti itu. Terima kasih untuk tanggapan. Ini yang kemarin waktu Daily Bible Study mungkin sempat dibahas juga ya. Jadi yang konsep yang harus kita tahu itu dosa itu cuma pelanggaran hukum Tuhan, oke Om Konyep? Masker ini nggak termasuk dalam hukum Tuhan kan Om Konyep? Iya betul. Buat kan? Gitu dia. Ya. Betul. Nah kita tahu juga di sini jadi kalau mereka buat aturan seperti itu ya, tetapi yang penting kita udah tahu kan yang konsep yang benar ini kan kita tahu ini semua tipuan kan Om Konyep? Penipuan. Ya, ini semua tipuan-tipuan yang mereka buat. Nah, tetapi sekarang kita masih di dalam masa belajar kan Om Konyep? Kita aja masih belum tahu, itu membuktikan aja masih belum tahu kan Om Konyep? Betul nggak? Kita masih proses, ini aja masih COVID masih kita gali dan kita aja masih belum paham pasture, Bayesian semua gitu kan? Misalnya begitulah. Kita masih dalam proses untuk bisa nanti kan ketika waktunya kan Om Konyep, betul? Ya. Nah, jadi yang kemarin waktu dibahas adalah seperti ini. Jadi kita sebijaksana mungkin lah untuk pakai masker ini. Karena kita tahu kita nggak mungkin terus-menerus untuk hirup CO2 kita kembali kan. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita disuruh pakai masker, itu bukan sesuatu yang melanggar hukum Tuhan juga kan Om Konyep? Iya. Benar. Nah, jadi ketika pakai masker, kita pakai, tapi sebijaksana mungkinlah kita perhatikan, kita buka sedikit, kan? Iya, buka. Gitu, ya. Betul kan? Waktu mau lewat pos, kita harus dipakai masker. Kita pakai, kita lepas lagi, gitu. Atau enggak, waktu kita pribadi belanja di Golden atau apa kan harus pakai masker kan? Kita cuman buka. Kita cuma tutup, kita punya bagian mulut, hidungnya kita buka, terus ditegur kan, ditegur sama kasir. Adek, itu hidungnya belum ketutup, begitu kan. Terus aku mau coba jelaskan kan, Mbak. Terus tapi saya bilang begini, kakak kayaknya nggak mungkin mengerti penjelasan kita pergi aja ya kak, gitu-gitu. Nah. Terus kita tutup, terus habis itu pas kita di mana kita buka lagi gitu. Atau enggak biasanya kita juga pokoknya pakai yang maskernya yang tipis gitu loh. Yang tipis yang bisa udara itu masih bisa accessible untuk keluar masuk, bukan kayak udah yang N95 atau apa kan. Om Konyep. Jadi pakai yang setipis mungkin gitu loh. Mask yang natural lah. Yang ini supaya itu memang kita O2-nya pun bisa masuk lewat situ gitu loh. Bukan yang sangat terlalu tebal sekali sampai
saking mau penyaringan kita kan, karena sebenarnya masker itu kan dibilang yang harus ada saringan, bahkan sekarang masker harus dimasukin tisu lagi karena mereka pikir supaya virusnya nggak tembus gitu kan Om Konyet. Betul nggak? Mereka kan. Jadi kita pikir-pikir jadi kita pakailah masker yang tipis gitu kan, beli yang tipis, yang katun ya, yang bahan-bahannya yang ini ya, yang bagus gitu juga, yang kita pakai ketika masuk keluar. Benar-benar O2-nya masih bisa masuk. Jadi waktu kita tutup pun itu kita pakai mask, kita sebenarnya masih bisa hirup O2 karena O2-nya bisa masuk lewat pori-pori kain yang tipis itu, bukan yang udah kali gitu. Om kayaknya bisa lihat. Tebal katanya. Ya. Terima kasih deh. Ya. Boleh. Lalu yang peraturan untuk check up itu, jadi selama itu nggak melanggar vaccination, kita nggak divaksin atau apa, kita nggak masalah sih Om. Pokoknya kalau misalnya mau pergi, penting nggak vaksin kan, nggak memasukkan sesuatu dalam tubuh kita kan, itu dia. Kalau yang udah vaksin itu salah. Gitu. Kalau mau rapid test atau mau di ini karena harus ada mau ke Manado urusan apa, itu nggak melanggar prinsip karena prinsip yang salah cuma kita itu dia. Jadi kalau sekarang kan masih harus tes aja kan. Nanti kita tahu perkembangan yang Trump Bill Gates mau buat dalam setiap perjalanan harus ada memang sudah divaksin. Nah itu dia. Waktu disitulah memang kita udah nggak bisa kemana-mana kan, pokoknya kalau misalnya harus ada bukti ada vaksin, nah itu yang kita nggak bisa. Tapi kalau buktinya kita rapid test ini nggak ada, oke. Itu nggak masalah, bisa pokoknya. Iya. Baik, terima kasih deh. Bisa pokoknya semangat terus. Oke. Jadi itu orang pakai masker tidak melanggar hukum Tuhan. Kecuali vaksinasi, bahaya itu. Vaksinasi kan sudah memasukkan sesuatu kan, Oma Pop? Iya. Kalau betul. Tapi kan berarti kita pakai masker 1 hari ya, itu karena juga nggak bisa ya, karena nanti. Saya pakai kalau mau keluar, kalau enggak saya buka, saya enggak. Jadi walaupun di luar pun kita gini, kalau di luar pun hidungnya nggak usah ditutup. Tapi kan namanya orang-orang ini kan udah percaya hoax kan. Orang-orang sekitar kan udah percaya hoax. Merasa, kasihan kamu nanti kehirup virus corona. Padahal kita tahu virus. Iya, banyak yang katakan begitu. Apa nggak pakai masker? Jadi, dan kalau mau jelaskan pun, kayaknya mereka masih belum bisa mengerti kan. Nanti ada mereka tidak mengerti itu. Ya. Dan karena kita masih dalam proses untuk yang memang lagi belajar. Jadi, kayak kemarin di Golden kayak ada kesempatan kayak baku argumen gitu, maksudnya mau argumentasi begitu kan, karena ada kesempatan kayak orang kena pakai dong mas, kayak mau merasa kita mau jelaskan, tapi kita punya kalau orang nggak tanya lebih baik hindari kan semua lebih baik menghindar. Karena kalau nanti kita yang diolok-olok atau mempercepat penganiayaan kan? Iya betul, jadi kita harus bijaksana lah. Kita gunakan. Iya. Karena ini pakai masker ini bukan itu hukum Tuhan, iya kan? Ini cuma kesehatan. Kesehatan ya. Jadi makanya dianjurkan waktu Bible study waktu itu juga dibilang cari yang tipis, yang natural, yang katun, ya. Katun supaya memang peredaran O2 tuh memang nggak longgar ya, jangan memang udah ketutup sekali atau apa. Banyak orang pakai tertutup mati supaya akses O2-nya juga masih bisa nembus dari kanan kiri atau gimana ya. Karena yang mereka lihat kan yang penting kita pakai mask kan. Itu ya kan? Iya. Harus memang aktivitas untuk belanja atau apa kan? Kayak harus pakai. Cece, seakan-akan kita manusia itu pembawa virus kah? Gitu dia. Apa namanya, penyakit ya? Sadis. Pelajaran ini sekarang. Karena kita mau buka ini semua ke dunia, ya kan? GC6 kita akan ungkapkan semua kebusukan. Jadi apakah
kalau pelajaran yang waktu hari Sabat itu bilang begini kan, kalau misalnya saudara-saudara sekarang Tuhan sedang ungkapkan semua tipuan-tipuan dunia, apakah sudah dekat sekali Tuhan sudah mau datang? Iya, Gedi, iya. Supaya bisa mempersiapkan orang-orang yang mau berdiri ungkapkan apa yang benar nantinya. Oke, oleh karena itu masa hiding inilah fungsinya. Kita mengerti, kita ini buktikan sendiri ya, untuk kita nanti menolong orang-orang yang sungguh-sungguh dalam kesalahan mereka supaya mereka tahu yang benar. Ya? Iya. Bisa ya saudara-saudara? Baik ya Tuhan sama kita ya untuk ungkapkan semua tipuan-tipuan ini. Iya, semua ini penipuan. Satu hal lagi, saudara-saudara, yang selalu ditekankan di Reni juga, kalau bukan Tuhan yang tuntun, nggak bisa sampai sejauh ini. Iya, memang. Ya. Jadi itu yang harus ditekan. Ini bukan karena kesalahan manusia, oknum tertentu, tidak. Ini semua kebenaran terang dibukakan untuk memang karena Tuhan lagi mempersiapkan siapa yang mau berdiri pertahankan kebenarannya. Iya. Ya. Apakah kita mau pilih, lagi mau di training dalam Tuhan punya kebenaran atau enggak? Itu pertanyaannya. Ya. Jadi saudara-saudara salah satu ya yang kita selalu bilang ya, salah satu adalah kita sekarang mau hidup untuk memang benar-benar menghidupkan apa yang kita pelajari sesuai yang kita sudah buktikan benar kan, saudara-saudara? Iya. Apakah kan karena Kak Chen sudah buktikan benar? Setuju itu Kak Chen? Setuju, Ce. Coba gini, saya mau hidupkan, Gedi mau hidupkan karena Kak Chen waktu itu sudah belajar dan Kak Chen sudah buktikan benar. Apakah Kak Chen setuju? Oh, sorry. Salah dengar. Tidak setuju. Nah, jadi apakah yang paling penting saya belajar, buktikan sendiri, ya, dan saya hidupkan, itu kan? Iya. Mantap kan? Jadi nanti walaupun ada ujian, mana mungkin ini benar ini cara belajar, saya buktikan sendiri. Kalau misalnya Kak Chen yang buktikan apa gini, Chen ini salah kok. Apakah gitu Kak Chen bahasanya? Kalau kita ternyata belajarnya selama ini nggak buktikan sendiri. Iya, kalau nggak buktikan nggak bisa. Salahkan orang lain kan? Oma kok ini yang belajar salah. Terselamat. Kamu terbukti cuman ikut-ikut selama ini. Nah, itu kan? Jadi penting. Sebelum krisis datang, buktikan sendiri, bisa jelaskan sendiri, ya, bisa mengerti. Itulah yang kita semua sedang perjuangkan dan diri pribadi sedang perjuangkan. Ya, walaupun kita belajar bersama-sama di sini, kita punya fighting, kita punya perjuangan individu, saudara-saudara. Harus diingat terus ya. Kita semua saling menguatkan, saling mengingatkan, menegur, ya. Tapi kita punya perjuangan pilihan, nggak bisa ditentukan oleh orang lain. Kita yang pilih. Dan kita memblame orang lain gara-gara, kita pilih ini gara-gara ini. Kita lagi ulang Adam dan Hawa di Taman Eden kan, Kak Chen? Iya. Bisa nggak, Kak Chen? Iya, Ceh. Kita responsibel dengan setiap kita punya putusan sendiri. Ya, oke. Bisa, saudara-saudara, itulah kita punya pelajaran pagi hari Sabat ini. Oma Alin, Maribel bisa sayang? Maribel di sana, di Syukur, semua bisa? Bisa. Oma dan Opa Rudi, dan Oma Pop bisa? Dengan semua penjelasan ini, jadi. Tuhan ya. Bagaimana Mama Soisa, Om Konyak bisa? Boleh deh.